Bapak-bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Allah Ta'ala yang telah melimpahkan seluruh rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu walaupun hanya cuman lewat Jimit ya. Jadi, terkait di sini saya akan sedikit ya mempresentasikan tentang materi saya. Ya intinya saya di sini itu juga belajar gitu Bapak-bapak. Jenengan saya itu kita belajar bersama lah intinya seperti itu. Bapak-bapak semuanya, sebelum kita mulai untuk sesi presentasi pada kesempatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam kegiatan presentasi saya pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, berdoa saya pimpin. Monggo, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Selanjutnya Bapak-bapak semuanya, di kesempatan hari ini saya akan sedikit mempresentasikan kaitannya tentang kurikulum yang akan dicanangkan oleh pemerintah, yaitu tentang kurikulum sekolah penggerak. Ya, di sini saya akan presentasi sedikit mengenai kaitannya dengan kurikulum tersebut, yaitu tentang asesmen. Ya, asesmen itu nama lainnya adalah dari penilaian ya Bapak-bapak. Jadi asesmen itu adalah penilaian. Nah, sekarang saya akan izin share screen ya. Sampun kelihatan nggih, Pak? Sampun. Ya. Nggih. Bentar. Terkait dengan asesmen Bapak-bapak, untuk asesmen itu jenis asesmen itu ada 3, yaitu asesmen diagnostik, yang kedua yaitu asesmen formatif, terus untuk yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Sekarang kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu adalah asesmen diagnostik. Itu asesmen yang dilaksanakan itu pada saat atau pada awal pembelajaran. Untuk asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang dilaksanakan atau dilakukan pada saat awal pembelajaran. Terus untuk yang kedua yaitu asesmen formatif. Untuk asesmen formatif itu dilaksanakan pada saat pelaksanaan pembelajaran itu sendiri, Bapak-bapak. Oke. Terus untuk yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Untuk asesmen sumatif ini sendiri yaitu asesmen yang dilaksanakan pada saat akhir pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya terkait ini akan saya bahas untuk yang 2 ini saja, yaitu tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif, karena ini nanti akan mungkin diterapkan di sekolah-sekolah masing-masing. Selanjutnya Bapak-bapak, terkait itu ini ada gambar. Yang sebelah sini ada asesmen formatif dan yang sini ada asesmen sumatif. Nah, ini. Asesmen atau penilaian seharusnya dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning atau penilaian di akhir pembelajaran.
pembelajaran. Waalaikumsalam Bu Vera, nyun sewu, Pak Harto Bu. Untuk pembelajaran dan assessment as learning, yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Masih sakit tuh, saya belum sakit tuh, jadi ada tiga kelompok ya Bapak-Bapak. Memandang depan. Dimatikan Pak, mic-nya dimatikan Pak. Ini itu, saya berpikiran kok yang kurang mampu itu Bu. Sambil menunggu hasil. Untuk yang paling sini itu adalah dilaksanakan sebelum formatif itu sebelum pembelajaran. Kalau yang ini pas pembelajaran, kalau yang hadap adalah di akhir pembelajaran. Itu Bapak-Bapak semuanya. Selanjutnya, konsep asesmen formatif dan sumatif. Untuk asesmen formatif itu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Terus yang kedua, yaitu asesmen formatif, memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala. Ini kan sekolah penggerak di jalan gitu. Bagi murid, asesmen formatif ini wonten kegiatan kali sami-sami penting. Niki penggerak wonten saged diwakilaken kekuatan dan aspek yang wonten Zoom. Mohon maaf, Pak Harto untuk suara di apa dulu Pak Suharto. Kalau niki tembe maju saking penggerak ngene pindah teng sawah itu. Suaranya di dulu. Pak Harto, dimatikan mic-nya Pak Harto. Pak Harto suaranya dulu, mohon maaf. Pak Harto, mohon maaf Pak, dimatikan, mic-nya dimatikan Pak. Halo. Ya, saya lanjutkan ya Bapak-Bapak. Formatif itu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Terus yang kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Yang ketiga, bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Yang keempat, yaitu bagi murid dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran, proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberlakukan. Terus selanjutnya yaitu yang terakhir, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Ya, jadi untuk asesmen formatif ini sangat mungkin nanti dalam sekolah penggerak nanti mungkin sangat baik sekali ya untuk dilaksanakan sebagai proses pemahaman murid, terus untuk mengidentifikasi kekuatan murid, kesiapan belajar murid dan sebagainya, itu kita akan menggunakan asesmen dari asesmen formatif ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu asesmen sumatif. Untuk konsep asesmen sumatif itu sendiri yaitu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Terus selanjutnya asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Terus yang ketiga yaitu umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, seperti itu Bapak-Bapak semuanya terkait dengan konsep asesmen formatif dan sumatif. Selanjutnya contoh sendiri, contoh dari asesmen formatif itu mungkin ya kita pengamatan atau terhadap murid seperti itu ya di awal pembelajaran. Jadi kan kita sebagai guru bisa mengetahui kapasitas dari murid tersebut, kemampuan dari murid tersebut. Terus selanjutnya untuk asesmen sumatif itu sendiri itu contohnya yaitu ada ujian sekolah, ada ujian tengah semester, ada ujian semester seperti itu. Selanjutnya Bapak-Bapak semuanya, untuk fungsi asesmen formatif dan sumatif. Ya, selanjutnya untuk kondisi saat ini diterangkan dalam gambar ini Bapak-Bapak semuanya.
Jadi kondisi saat ini lebih berat yaitu assessment for learning, ya, lebih menitik beratkan pada assessment of learning daripada yaitu assessment for learning dan assessment as a learning. Terus selanjutnya untuk harapan dengan kurikulum baru nanti itu terjadi keseimbangan Bapak-bapak, yaitu mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Jadi untuk kurikulum baru nanti harapan yang harapannya itu adalah untuk proses dan seperti tadi ya, selama ini assessment for learning paling dominan dilakukan oleh pendidik dibandingkan assessment for learning dan assessment as learning. Penilaian pencapaian hasil belajar seharusnya lebih mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning dibandingkan assessment of learning sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah ini. Jadi harapannya nanti akan seperti gambar ini. Jadi yang berada di puncak nanti adalah hasil akhirnya, ya, hasil akhir dari asesmen tersebut. Seperti itu Bapak-bapak semuanya. Selanjutnya, membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif paradigma baru. Ya, seperti ini. Nah, ini kan gambar tadi. Harapannya seperti ini Bapak-bapak. Yaitu jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Jadi penilaian pada awal dan akhir itu harusnya lebih banyak yang di awal dan prosesnya ini ya, yang formatif. Terus jelaskan tujuan asesmen formatif. Jadi jelas untuk tujuan asesmen formatif yaitu adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Ya, asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir. Juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Karena untuk asesmen formatif ini tujuannya sangat jelas sekali Bapak-bapak semuanya. Jadi untuk mengetahui kondisi awal dari peserta didik tersebut. Ya. Jadi untuk paradigma baru nanti itu harapannya nanti asesmen formatif itu lebih banyak dari asesmen sumatif. Selanjutnya untuk membangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Jadi nanti berkesinambungan gitu Bapak-bapak semuanya antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi di awal dan di akhir itu akan berkesinambungan seperti itu. Dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif, dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas dari formatif. Ya, saya lanjutkan Bapak-bapak semuanya. Selanjutnya yaitu fungsi asesmen formatif dan sumatif. Pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Ya. Jadi pada kurikulum ini nantinya guru itu diminta untuk melaksanakan asesmen formatif itu lebih banyak daripada asesmen yang sumatif. Jadi guru bisa mengetahui lebih jauh tentang anak didiknya. Selanjutnya harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Ya. Jadi harapannya seperti ini, nggih. Makanya kan diterapkan asesmen formatif, karena asesmen formatif itu penilaian dalam prosesnya, ya, penilaian dalam prosesnya daripada sebatas hasil akhir. Selanjutnya itu mengubah paradigma belajar yang menitikberatkan pada nilai menjadi belajar yang menitikberatkan pada proses. Jadi untuk kurikulum ini
itu akan dititik beratkan penilaiannya, yaitu penilaian pada prosesnya. Seperti itu. Selanjutnya itu jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Ya, seperti itu Bapak-Bapak. Kita lanjutkan. Selanjutnya itu bentuk asesmen formatif dan sumatif itu ada dua, bisa asesmen tertulis, bisa tidak tertulis. Ya, kalau untuk asesmen tertulis itu mungkin dalam bentuk ya hasil dari anak mengerjakan tes seperti PTS, UTS, ujian seperti itu. Kalau untuk asesmen tidak tertulis itu penilaian dalam bentuk sikap, perilaku, kedisiplinan seperti itu Bapak-Bapak semuanya. Selanjutnya itu umpan balik. Ya, kan tadi sudah jelaskan kalau mungkin sangat minim sekali umpan balik berarti untuk proses dari pembelajaran tersebut kurang berhasil gitu Bapak-Bapak. Mengapa umpan balik itu penting? Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya itu 5 prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Memvalidasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Itu tadi untuk prinsip dari asesmen sendiri. Selanjutnya menginjak ke prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua yaitu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik serta berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ya, itu tadi Bapak-Bapak untuk prinsip pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Ya, jadi kaitannya itu ya Bapak ya. Pembelajaran itu dirancang jadi sesuai kebutuhan. Jadi anak kiranya yang belum paham, belum tahu, nah itu mungkin bisa jadi bahan untuk apa? Untuk pembelajaran. Selanjutnya itu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik serta berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, pengelolaan pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Seperti itu Bapak-Bapak semuanya. Saya lanjutkan yaitu alur asesmen itu sendiri yaitu ada 3, ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Ya, terima kasih matur nuwun. Itu sedikit materi yang
bisa saya sampaikan terkait dengan asesmen Bapak-bapak semuanya. Mungkin terkait dengan materi yang saya sampaikan dari bapak-bapak semuanya, ada yang perlu disampaikan dari Pak Joko, Pak Harto maupun Pak Amir. Monggo saya persilakan, saya beri kesempatan untuk memakai. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Berarti untuk asesmen atau penilaian itu kalau pada KTSP ataupun kurikulum 13 itu asesmen diagnosis itu apa termasuk pretest? Maksudnya kan awal pembelajaran berarti pretest. Kemudian asesmen semester itu termasuk post test gitu, Pak. Kemudian dari umpan balik, nah, ada umpan balik asesmen itu apa termasuk juga perbaikan pengayaan pada waktu sekarang itu. Nah. Terima kasih Pak Joko untuk pertanyaannya. Ya, untuk pertanyaan dari Pak Joko tadi itu digambarkan untuk asesmen itu di dalam KTSP ya Pak Joko. Okay. Kalau gambaran di KTSP yang dulu terkait dengan asesmen itu diagnostik itu bisa digambarkan seperti ya yang seperti Pak Joko sampaikan tadi. Nah, ya mungkin awal pembelajaran jadi pretest gitu. Jadi pretest dan terus selanjutnya untuk asesmen formatif kalau yang di KTSP dulu itu mungkin untuk penilaian dalam proses belajarnya Pak. Proses belajar. Oke, dalam proses belajarnya mungkin terkait dengan tanya jawab terus. Ya, sewaktu kita mengajar kan selalu diberi tes ya seperti itu mungkin. Sewaktu kita mengajar kan mungkin kita ada pertanyaan terhadap anak, terus ada tanya jawab dan lain sebagainya seperti itu Pak Joko. Ya, cuman sekarang namanya diganti asesmen kan ya, begitu ya. Jadi intinya adalah asesmen itu adalah penilaian. Kalau dulu penilaian, kalau sekarang itu adalah asesmen. Ya. Terima kasih Pak Joko. Mungkin ada dari Pak Amir, monggo silakan Pak Amir. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada diri kami, Pak Hafid, Pak Joko, Pak Harto yang lagi sibuk. Gini Pak Hafid, saya pada intinya begini, saya sangat tadi melihat paparan materi dan sebagainya, saya secara pribadi berapresiasi dan sangat hormat atas kesiapan panjenengan. Termasuk Pak Joko juga saya berapresiasi, walaupun kita sudah mulai kelihatan loadingnya lambat, tetapi logistik juga gak jelas, tapi kita masih semangat. Ya. Gini Pak Hafid, saya melihat dari asesmen, apakah itu evaluasi, apakah itu penilaian formatif. Kalau saya lihat begini, kadang-kadang kita sebagai pelaksana di lapangan terjebak kepada jauh dari fungsi dan pokok asesmen itu sendiri. Kalau dalam hal ini penilaian kan sebenarnya bagaimana untuk merangsang anak supaya ada peningkatan sebenarnya. Tapi justru pada kenyataan di lapangan banyak yang menjadikan seolah-olah menjadi justice, menjadi hukuman. Jadi misalnya begini, anak lalu divonis dasarnya angka. Padahal dalam pendidikan, dalam kurikulum sekolah penggerak ini kita kan dilihat dari proses, apalagi dalam hasil akhir tidak muncul angka, deskripsi munculnya. Berarti kita mohon nanti penjelasan pada Pak Hafid, bagaimana nanti pengeterapan di lapangan supaya anak-anak juga bahwa kalau penilaian mindset pemikiran anak adalah saya mau dinilai supaya gizinya tinggi, tidak kita pada bagaimana dia mampu mencapai supaya capaian belajar itu tercapai, tapi hanya angka yang dikejar. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Mohon Pak Hafid. Ya, terima kasih dari Pak Amir. Terkait dengan tadi yang dipertanyakan Pak Amir, jadi banyak anak itu yang mungkin cara berpikirnya itu adalah patokannya adalah nilai. Jadi mungkin anak itu kan
Itu sama seperti halnya di tempat saya juga Pak Amir. Jadi anak itu bisa katakanlah siap, kadang apa itu suatu contoh, semisal mau apa itu tes penilaian olahraga, pasti anak itu akan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Contohnya anak pasti pakai seragam, sepatu, dan lain sebagainya. Tapi kalau pada saat pembelajaran mungkin kadang anak itu semaunya sendiri. Jadi kadang ada yang nggak pakai seragam, terus mungkin apa itu anak datangnya terlambat seperti itu. Tapi kalau pas penilaian mungkin untuk itu semuanya dilaksanakan dengan baik. Ya mungkin kalau dalam hal itu adalah bagaimana gurunya sendiri itu apa itu melaksanakan teknik-teknik ya, teknik-teknik yang didapatkan mungkin gitu. Ada kan banyak sekali gitu, teknik-teknik pembelajaran untuk merangsang anak dan lain sebagainya seperti itu. Jadi untuk penerapannya seperti itu Pak Amir. Jadi guru bisa menerapkan dari teknik-teknik pembelajaran yang sudah ada seperti itu. Terima kasih Pak Amir. Terus lanjut ke Pak Harto. Pak Harto, mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan Pak Harto. Pak Harto, Pak Harto nggak connect. Lagi ada kegiatan lain katanya. Oh iya. Jadi kalau begitu Bapak semuanya terkait dengan presentasi saya cukupkan sekian dulu. Ada kurang lebihnya mungkin ada salah kata, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan sekian dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.